Assalamualaikum. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Dia Putri Bor Simanjuntak. Saya Marsha Nadila. Saya Muhammad Tururi. Saya Nurul Fauzia. Saya Matnia Arifin Marmata. Kami dari kelompok Teknik. Halo, pernah nggak sih kamu merasa cuaca akhir-akhir ini makin panas? Musim hujan dan kemarau jadi nggak menentu? Nah, itu bukan cuma perasaan, itu adalah salah satu dampak dari pemanasan global, sebuah masalah besar yang sedang dihadapi seluruh dunia saat ini. Jadi, apa sih konsep dasar pemanasan global? Yang mau tahu tonton video ini sampai habis ya. Konsep dasar dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena peningkatan gas rumah kaca dari aktivitas manusia, industri, kendaraan, transportasi, dan energi fosil. Gas rumah kaca menjebak panas matahari di atmosfer yang menyebabkan suhu bumi naik. Jadi kalian sudah tahu kan, gas-gas ini memerangkap panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa, dan proses inilah dikenal sebagai efek rumah kaca. Kalau dibiarkan, para ilmuwan memperkirakan suhu bumi bisa meningkat hingga 6,4 derajat Celcius pada tahun 2100. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang menyebabkan gas rumah kaca itu meningkat? Jadi yang pertama itu ada karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. CO2 ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Ini salah satu penyumbang gas rumah kaca. Kedua ada metana atau biasa disebut CH4. Dari pertanian, yang hasil pertanian itu membusuk, itu lebih kuat dari, namun kadarnya lebih rendah. Nah, yang ketiga itu ada nitrooksida atau biasa disebut dengan N2O. Dari pupuk dan pembakaran itu penyumbang lebih besar, 310 kali lebih besar daripada CO2. Yang keempat ada CFC dari AC dan aerosol. Jadi teman-teman, kurangilah penggunaan AC dan aerosol. AC ini merusak lapisan ozon yang harusnya panas matahari itu dari matahari ke bumi dan dipantulkan lagi ke matahari. Namun karena adanya gas rumah kaca yang terdapat di ozon, membuat panas matahari ini menjadi balik lagi ke bumi. Dan yang terakhir itu uapan air. Gas rumah kaca alami yang paling melimpah itu dari penguapan panas matahari yang ke bumi itu menghasilkan uap dari tumbuh-tumbuhan, manusia, dan air laut. Nah, panas ini yang seharusnya dipantulkan kembali ke matahari, namun karena adanya gas rumah kaca yang ada di lapisan ozon, itu membuat panas tersebut kembali lagi ke bumi. Itu yang menyebabkan bumi saat ini semakin panas. Menurut kalian sudah jelas belum? Kalau belum, ayo kita saksikan video selanjutnya. Tahukah kalian bahwa pembakaran jangkos yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan secara terbuka, hal itu akan menimbulkan efek gas rumah kaca dan akan mempengaruhi pemanasan global. Namun, jika pembakaran dilakukan dengan cara yang tepat dan secara tertutup, hal itu justru akan memberikan dampak dan manfaat pada pertanian. Di antaranya adalah abu yang dibakar tadi akan menghasilkan abu yang kaya akan unsur hara dan pemanfaatan limbah kelapa sawit, serta memperbaiki sifat fisik dan biologis tanah dan membantu menetralkan keasaman pada tanah. Tapi diingat bahwa pembakaran harus dilakukan secara tertutup dan tepat untuk mengurangi polusi udara, dan jangan coba-coba sesekali membakar di tempat yang terbuka karena hal itu akan beresiko pada kebakaran. Nah, diingat ya teman-teman bahwa pembakaran tidak selamanya memberikan dampak yang negatif pada lingkungan.
Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim ini sangat memukul sektor pertanian, apalagi bagi negara agraris seperti Indonesia. Pola hujan berubah, suhu naik, dan serangan hama meningkat. Petani kecil paling merasakan dampaknya, produktivitas turun, biaya naik, dan pendapatan menurun. Jika dibiarkan, ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional loh. Ini ada penjelasan lebih lengkapnya, kita saksikan. Perubahan iklim memiliki dampak besar bagi tanaman. Kenaikan suhu, curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan tanaman itu stres, memperlambat proses pertumbuhan, menghambat proses penyerbukan, dan bahkan bisa menyebabkan tanaman itu gagal panen. Meskipun kadar CO2 atau karbon dioksida di atmosfer memiliki fungsi yaitu meningkatkan proses fotosintesis, tapi itu tidak akan bertahan lama, karena seperti kekurangan air, kekurangan unsur hara, ataupun suhu yang sangat panas. Selain itu, proses perubahan iklim ini akan menyebabkan memperluas wilayah hama dan penyakit, yang dimana para petani itu pasti akan sangat rugi dan juga akan memperluas perubahan iklim. Deforestasi jadi penyebab besar pemanasan global. Karbon dari pohon yang ditebang dilepaskan ke atmosfer, sekitar 23% emisi gas rumah kaca global berasal dari perubahan lahan. Padahal, hutan termasuk mangrove sangat penting untuk menyerap karbon dan menjaga iklim. Maka, melindungi dan merehabilitasi hutan harus jadi strategi utama dalam mitigasi perubahan iklim. Deforestasi juga berperan besar dalam memperburuk pemanasan global. Kenapa? Karena dia dapat menghilangkan fungsi hutan yang sesungguhnya, yaitu untuk menyerap karbon alami yang ada di hutan tersebut. Nah, penebangan dan pembakaran hutan itu dapat melepaskan karbon-karbon yang tersimpan di dalam pohon maupun tanah ke atmosfer dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Nah, sekitar 23% emisi gas rumah kaca global itu berasal dari perubahan penggunaan lahan termasuk deforestasi. Loh, mau kemana lu, Bang? Udah kenyang aku. Jadi makanannya mau dibuang? Iya, mau dipanen lagi. Orang udah kenyang. Jangan dibuang dong, itu kan bisa menghasilkan petana. Baru sekarang aku benar-benar sadar bahwa setiap sendok nasi yang aku buang, setiap ayam yang aku sisakan, bukan cuma soal makanan yang ada, tapi awal dari kerusakan itu. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa membuang makanan bukanlah masalah besar. Tinggal buang ke tempat sampah, udah selesai. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Pas makanan itu udah kita buang ke tempat sampah, makanan itu membusuk dan mengeluarkan gas metana atau gas rumah kaca yang lebih tinggi tentunya. Artinya, kita malah mempercepat yang namanya berubah. Jadi teman-teman, jangan buang makananmu. Ini bukan cuma soal kenyang atau tidak. Karena di balik makanan yang terbuang, ada bumi yang terbuka. Hargai makananmu, habiskan yang kamu ambil, karena menyisakan artinya membiarkan kerusakan bumi terus berjalan. Jadi teman-teman, peran kita sebagai masyarakat itu jangan membuang sisa makanan, jangan membakar sampah sembarangan, karena itu bisa menyebabkan pemanasan global dan efek gas rumah kaca. Everybody scream.